Mulai biar bisa dipelajari lagi. Jadi ini kan bisa lihat di sini ya, pedoman penulisan tugas akhir. Jadi nanti gunakan pedoman ini terutama untuk penulisan tesis ya kan. Jadi di sini ada petunjuk untuk dua jenis penulisan tugas akhir, yaitu tesis dan jurnal publikasi ilmiah. Yang pertama yaitu tesis dulu. Nanti untuk jurnal publikasi ilmiah mengambil dari hasil tesis rekan-rekan ya. Jadi tesis tersebut sudah selesai disidangkan, ya sudah di ACC, siap untuk eh, dipublikasikan ya. Cara mempublikasikannya nanti dengan bentuk jurnal. Jadi ada dua luaran, dua produk yang harus teman-teman pastikan untuk mendapatkan kelulusan ya. Ya rekan-rekan. Nanti memang masih lama ya, masih 2 semester lagi karena ini baru semester 1 ya. Tapi dari sekarang sudah mulai mempersiapkan. Jadi ada dua luaran yang harus dipenuhi tesis ya. Untuk tesis sendiri dimulai dengan pengajuan proposal ya. Kan jadi setelah mengikuti kuliah metode penelitian hukum yang sekarang kita sedang jalani, di semester depan sebenarnya rekan-rekan sudah bisa ya mulai mengajukan formulir formulir judul ya, formulir judul ya. Ya, rekan-rekan ya. Nanti saya akan ACC judulnya beserta dua rumusan masalah. Ya, setelah judul di ACC, nanti langsung dilanjutkan ke tahap review proposal. Jadi proposalnya tidak diuji secara sidang sebagaimana tesis ya, tapi langsung direview. Siapa tim reviewernya yaitu saya sebagai kaprodi, kemudian ketua sekolah tinggi dan kepala wakil dan wakil ketua satu ya, Bapak Dr. ya Prof Marjan ya, bisa kita panggil Prof lah ya, karena kemarin sudah naik menjadi lektor kepala ya. Jadi kalau di luar negeri itu memang biasa dipanggil Prof walaupun belum full profesor ya. Karena sebenarnya yang namanya doktor, yang namanya dosen itu dia menyandang gelar prof memang, ya asisten profesor minimal ya, asprof ya. Seperti saya ya, ketika dipanggil prof ya sudahlah saya aminkan saja, karena memang kalau diterjemahkan ya, jabatan fungsional dosen itu semuanya mengandung unsur prof ya, asisten profesor untuk yang lektor atau asisten ahli, kemudian asosiat profesor untuk yang lektor kepala ya, baru yang terakhir memang full profesor ya rekan-rekan ya. eh Memang ada yang keberatan dipanggil prof, oh, saya belum prof gitu ya. Tapi itu tidak perlu menjadi masalah saya kira. Jadi sesudah di ACC nanti oleh tim reviewer akan diperbaiki, diberikan usulan perbaikan ya, nanti biro akademik yaitu Pak Harto ya atau Mbak Siva atau Bu Melva akan mengembalikan, bukan mengembalikan, menginformasikan kepada mahasiswa untuk perbaikan proposalnya. Tapi langsung ditunjuk pembimbingnya, ya pembimbingnya hanya satu ya. Ini suatu kemudahan yang luar biasa karena sebelumnya dua pembimbing ya, dua pembimbing itu banyak dikeluhkan sehingga nanti cukup satu pembimbing saja, sehingga begitu selesai di ACC oleh pembimbing bisa langsung ujian, karena mahasiswa akan menempuh lagi satu tahapan ya, yaitu membuat jurnal publikasi ya. Nah, untuk kerangka proposal ini ya, nanti rekan-rekan judul harus siapkan ya, latar belakang dua ya. Seperti yang sudah sering saya katakan, latar belakang dan judul ini, judul dan latar belakang masalah. Sorry, latar belakang ini latar belakang ini bukan dua ya. Latar belakang itu menggambarkan problem ya, problem faktual yang menjadi isu hukum ya. Misalnya gejala gejala apa? Gejala keresahan lah, keresahan yang rekan-rekan rasakan ya, faktual problem ya. Seperti saya sudah jelaskan banyak di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu harus menjadi dasar awal melakukan penelitian. Harus ada factual problemnya, jangan hanya sekedar untuk mencari tahu ya, mencari tahu. Jadi latar belakangnya saya tidak tahu tentang hukum waris, maka saya menulis tentang hukum waris, bukan begitu ya. Jadi ada satu permasalahan faktual, misalnya hukum waris ini
hukum bisnis ya, hukum bisnis. Misalnya tentang pertanahan kemarin ya Pak Ginting saya kira sudah banyak kita bahas ya. Bu Irma juga tentang haki ya mungkin ada permasalahan bagaimana proses penyelesaian sengketanya ya atau prosedur administrasinya kan ya. Tujuan nanti kita akan lihat ya rumusan masalah kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Nah, mungkin nanti yang sekarang ini kita akan bahas tentang tujuan ya dan besok tentang teori, tinjauan teori ya. Sehingga nanti diharapkan untuk UTS rekan-rekan sudah memiliki draft proposal ya untuk UTS. Untuk UAS apa? Untuk UAS nanti rekan-rekan diharapkan sudah memiliki draft jurnal ya, draft jurnal. Jadi begitu metode saya sehingga nanti akhir di akhir semester 2 ya atau di awal semester 3 rekan-rekan benar-benar sudah ready, tidak perlu berpikir banyak lagi. Begitu masuk ke semester 3 di awal bulan ya, karena kan langsung aju proposal secara resmi ya. Kalau yang proposal untuk tugas MPH ini belum resmi ya, artinya hanya untuk mendapatkan nilai MPH saja. Tapi nanti begitu selesai semester 2 sudah keluar nilainya dan menginjak semester 3 langsung ya gaspol masukkan itu tesisnya proposalnya ya dan sudah punya draft jurnalnya ya. Tinggal nanti disusun tesisnya secara sempurna gitu ya rekan-rekan ya. Ini luar biasa. Jadi untuk pertemuan ini kita bahas tentang ini tujuan penelitian dan besok tinjauan teori ya. Untuk metodenya di sini rekan-rekan bisa pilih ya jenis penelitian ya. Tentunya kita yuridis normatif dan ada yuridis empiris ya. Dua-duanya pun bisa ya. Ya. Jadi yuridis empirisnya apa? Yuridis empiris yang kemarin saya sampaikan tidak lain adalah penelitian tentang case law ya. Case law artinya kasus-kasus hukum. Satu saja cukup sebenarnya, tapi kalau dua, tiga ya atau beberapa kasus di analisis ya itu akan jauh lebih baik tergantung dari kesanggupan teman-teman ya. Satu saja sebenarnya sudah cukup ya untuk selama satu putusan itu mewakili, merepresentasikan, ya, mencerminkan, menggambarkan adanya permasalahan hukum. Ya, jangan putusan yang biasa-biasa aja. Ya, kalau satu putusan ya. So, harus ada di situ putusan yang saling bertentangan ya. Pertentangan antara siapa? Pertentangan antara para pihak ya. Pasti ya kalau para pihak pasti bertentangan ya. Antara pengacara dengan jaksa gitu pasti ada pertentangan. Tapi yang lebih harus ditonjolkan misalnya pertentangan antara para hakim ya, baik hakim di tingkat Ya, tuh. hakim antara PNPT sama Mahkamah Agung, Ah, Pak. itu harus tergambar pertentangan hukumnya. Kalau bisa pertentangan hukum ya Pak Firman ya. Pertentangan Siapa? norma, jangan pertentangan pembuktian. Nah, kalau pertentangan pembuktian ya tentunya nanti dilihat dari kasusnya seperti apa. Karena kalau tesis seperti tesis saya pun itu sebenarnya pertentangan hukum pembuktian ya. Karena saya berbicara tentang pembuktian nilai transaksi ya. Nilai transaksi itu kan kalau di bidang ekspor impor ya, rekan-rekan yang biasa berbisnis jual beli barang di luar negeri, yang namanya nilai barang itu kan yang tahu hanya importir dengan eksportir saja ya dan Tuhan ya. Nah, pihak pemerintah dalam hal ini bea cukai hanya menduga bahwa harganya ini wajar atau tidak wajar. Bagaimana membuktikannya itulah tesis saya dan di situ ada unsur norma dan ada juga unsur pembuktian ya. Unsur normanya terkait dengan pembebanan pembuktian. Kemana pembebanannya diarahkan? Apakah kepada pihak pemerintah, bea cukai, atau kepada pihak importir. Itu tesis saya ya. Nanti rekan-rekan bisa sesuaikan. Jadi sebelum UTS, ya, UTS kan di pertemuan ke-8 ya. Berarti kita 5, 6, 7, kita tinggal 2 pertemuan lagi. Nah besok itu kemungkinan saya tidak bisa mengajar, ya, karena ada tugas, ada kegiatan dari Sabtu. Jadi rekan-rekan untuk besok belajar mandiri aja, yaitu mengumpulkan, membuat judul, ya nanti saya bikin narasinya ya. Jadi membuat judul, rumusan masalah dan literatur review ya. Literatur review itu maksudnya mengumpulkan tesis-tesis
ya jurnal-jurnal, buku-buku tentang topik tesis rekan-rekan gitu ya. Misalnya Pak Firman judulnya tentang kekuatan hukum misalnya ya. Misalnya nih Pak Firman ya. Siap, Pak. Aegendom ya, Aegendom saya ingat Aegendom. Aegendom verponding gitu ya dalam sengketa misalnya apa pemilikan hotel gitu ya atau apa sarana tempat bisnis gitu ya. Nah, itu kan, Eh, nah, izin Pak, siap. izin Pak, Nah, saya kan begini Pak, nah, mengenai endoperponding ini saya juga sudah searching di IBLAM sendiri, sudah ada hmm, yang menulis, tapi dia hanya betul. menulis, dia hanya penelitian yuridis normatif Pak, tidak Nah, yuridis tidak pakai empiris. itu betul. Nah, Bisa. yang saya mau kaitkan begini Pak, Hmm, kalau yuridis empiris kan kita apa yuridis normatif kita hanya berbicara mengenai legalitasnya yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sesuai dengan regulasi saja yang dipaparkan saya baca tesis itu Pak, ya betul. kan. Nah, yang saya mau lihat ini Pak sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita bahwa tujuan hukum itu kan satu kepastian hukum, ya kan. Alasan, Kedua, keadilan. ya kan, dan yang saya lihat Pak, kemanfaatan hukum gitu loh. Artinya eh, dengan adanya Undang-Undang terbaru nomor 18 2021 tentang pendaftaran tanah, ya kan. Itu kan saya lihat itu dia apa namanya Pak, tidak mengakui lagi hak handom dari masyarakat. Padahal saya bilang menurut penelitian saya Pak, saya ke orang Betawi, ya ini khusus di Jakarta memang handom ini Pak. Nah ini masih ada mereka megang Pak, mereka tidak tahu mau kemana dibawa ini, sedangkan pemerintah tidak mengakui lagi. Nah saya mau hubungkan begini Pak Ardiansyah, saya mau hubungkan dengan ajas fiksi dalam hukum. Fiksi dalam hukum itu sebenarnya ranahnya hukum tata negara. Saya sudah juga baca semua literaturnya. Enggak semua sih, tapi ada beberapa. Nah, saya lihat begini Pak, kalau fiksi hukum itu, saya juga waktu kuliah dulu pernah saya berdebat dengan dosen, itu hanya berlaku, bisa hanya berlaku di kasus pidana Pak. Kalau di hukum tata negara, bagaimana masyarakat tahu dia suatu undang-undang sudah diundangkan oleh pemerintah dan itu menyangkut masyarakat tentang misalnya tentang tanah ini Pak. Sedangkan uh, dia orang awam. Ya kita saja orang berpendidikan Pak. Yang pernah saya utarakan juga di sini bahwa jangankan undang-undang, Perda DKI saja atau saya tinggal di Bogor nih. Perda Bogor aja saya sudah jelas tidak saya ketahui semuanya Pak. Iya kan? Tapi Hmm, kalau di hukum pidana asas fiksi itu dalam hukum itu bisa Pak. Contoh yang terakhir itu juga apa namanya kasus pidana misalnya gini Pak. Ada dia melakukan uh, kejahatan apa namanya elektronik Pak yang dulu belum di-cover sama KUA pidana. Iya kan? Ternyata kan ada undang-undangnya. Dia bilang dia nggak tahu. Nah, itu bisa Pak kalau pidana, karena menyangkut kerugian negara. Tapi kalau ini kan menyangkut dua pihak Pak, pemerintah sama masyarakat, terutama masyarakat. Nah, ini yang saya mau kaitkan di situ Pak Ardiansyah. betul. Ya, jadi kemanfaatan hukum nggak ada sama masyarakat, saya lihat begitu gitu. Nah, itu Pak. Nah, makanya saya mau ambil kasus satu Pak. Terbukti juga ada kasus satu yang di Jawa Timur, di PN dia, yang tadi Pak Ardiansyah bilang harus ada pertentangan antara pendapat hukum terutama hakim. Itu betul Pak. Nah, terutama di PN pemerintah menang, di PT pemerintah menang, tapi di Mahkamah Agung masyarakat dimenangkan. Nah, itu kan ada pertentangan antara hakim. Nah, hakim melihatnya kemanfaatannya. Nah, ini yang saya mau setuju sebenarnya. Fiksi hukum itu diberlakukan kepada ranahnya setiap undang-undang itu sudah pemerintah menganggap masyarakat sudah mengetahuinya. Nah, saya kurang setuju kalau itu Pak, karena ya kan fiksi hukum ini kan kalau menaik ketatanegaraan, undang-undang kan masuk ke hukum tata negara Pak, ya kan. Kalau kita mau sempitkan lagi secara apa namanya, saya bahwa hukum tata negara itu menyangkut perumusan undang-undang, pembuatan undang-undang, ya.
Jadi itu Pak, itu yang nah yang di IBLAM ini yang pernah ditulis hanya masih sekedar yuridis normatif Pak. Dan saya baca dia mengatakan bahwa memang udah nggak bisa lagi, bahwa tanah yang nggak dikonversi menjadi uh, sertifikat hak milik setelah 1980 sesuai Undang-Undang Agraria nomor 5 tahun 60 Pak, bahwa 20 tahun diberikan pemerintah untuk mengkonversi tanah-tanah hak barat, kembali. Nah, itu udah dianggap dikuasai oleh negara dan negara berhak memberikan kepada pihak lain. Nah, contoh yang kasus yang saya tangani ini adalah salah satu hotel yang terkenal di Jalan Sudirman itu. Betul. Nah, dia masih memiliki hak guna bangunan. Nah, hak guna bangunan kan kita tahu kan Pak, itu hanya hak pengelolaan yang diberikan oleh pemerintah dalam waktu sekian puluh tahun. Ya, 30 tahun misalnya HGU misalnya gitu Pak. Nah, ini yang saya mau tinjau Pak. Mau saya kaitkan Undang-Undang Dasar kita tentang kemanfaatan hukum gitu loh Pak. Bagaimanapun pada akhirnya kan hukum ini kan harus memang bermanfaat, adanya kepastian dan bermanfaat untuk masyarakat. Pak, kalau hanya untuk negara bermanfaat dengan diberikan HGB, negara dapat pajak ya kan tiap tahun sekian tahun nanti diperpanjang dapat pemasukan. Nah, saya kira nggak begitu gitu. Bagaimana manfaatnya untuk masyarakat? Sedangkan Undang-Undang Dasar kita juga bahwa uh, negara ini fakir miskin saja dipelihara gitu Pak. Ya, nah, itu yang mau saya kaitkan semua begitu Pak. Belum lagi saya kaitkan dengan hak asasi manusianya Pak. Begitu Pak Aryansa. Gambarannya mungkin saya mau tulis. Kita tunggu eh, hasil tulisannya Pak Firman. Saya juga sangat mengharapkan ini. Yang kapasitasnya juga saya kira sebagai praktisi, ya. Jadi dipersiapkan ya Pak Firman ya. Siap Pak, siap. Saya lagi memang Caranya bagaimana? lagi. Mungkin rekan-rekan tadi masuk ke perpustakaan ya, apa Electronic Library-nya IBLAM atau kampus-kampus lain ya, jangan hanya IBLAM saja. Bahkan saya menganjurkan sih ya kampus-kampus yang lebih leading ya, yang dari UI ya atau dari UGM ya, tentunya sebagai apa eh, sumber yang saya rasa eh, kualitasnya akan jauh lebih baik gitu ya. Karena kan bisa mengakses ataupun meminjamnya tesis ya, tesis minimal sih tiga ya, tiga tesis. Jadi nanti rekan-rekan bikin eh, tabel ya, jadi bikin tabel, dari tabel itu nanti dituliskan judulnya, ya, judul dari tesis-tesis yang sejenis ya, judul, kemudian rumusan masalah ya, tujuan penelitian ya, dan hasil hasil penelitiannya. Tiga ya, lebih banyak lebih bagus ya, lima misalnya ada lima tesis Aigendom Pak Firman atau Bu Irma ada lima tesis ya, tidak hanya dari IBLAM ya, bahkan saya anjurkan sih yang di luar IBLAM ya. Agar eh, outputnya, inputnya lebih baik ya, bukan saya katakan IBLAM kurang baik ya, tentunya kita harus memperluas apa eh, sarana belajar kita ya, mau dari Jayabaya, mau dari UI, dari UB ya, kalau bisa ya dengan metode searching saja ya. Kemudian jurnal ya, jurnal-jurnal. Nah, kemudian data sekundernya, data empirisnya ya, data empirisnya bisa menggunakan putusan-putusan pengadilan. Nah, tadi Pak Firman menggunakan empiris, tentunya juga putusan ya Pak Firman ya, putusan-putusan Iya Pak. hakim ya, yang tentunya diambil yang terjadi pertentangan pendapat, terutama tadi terkaitannya dengan keberlakuan hukum ya, asas-asas keberlakuan hukum di mana fiksi hukum ya, fiksi hukum itu bertentangan dengan kemanfaatan gitu ya Pak Firman ya. Ya, Nanti Pak Firman betul bisa Pak. juga gunakan sumber hukum ya, sumber hukum, bahan-bahan hukum sekunder ya, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku ya, terutama kalau mengkaitkan dengan keberlakuan hukum secara sosiologis. Artinya hukum secara sosiologis itu bukanlah hukum yang ada di kertas ya, bukanlah hukum yang ada di undang-undang gitu ya, tapi hukum yang berlaku di masyarakat.
Boleh jadi suatu undang-undang sudah berlaku ya, tapi di masyarakat belum berlaku ya. Kan nanti Pak Firman bisa menggali itu sangat menarik ya. Misalnya bukunya eh, tentang sosiologi hukum itu Pak Ali siapa itu mantan Sujodo Sukanto Pak, ada bukunya Pak. Sukonto ya, Raharjo, ya, Raharjo, Profesor, Sakito ya, Raharjo ya. ya, Nah, dosen Undip itu Pak. itu menarik ya, karena memang asas fiksi hukum itu ya itu kan lagi-lagi kan teori ya, teori hukum ya. Teori hukum itu kan eh, dianggap benar ya, dianggap benar tapi pada satu kondisi yang sempurna gitu ya. Pada satu kondisi yang sempurna, yaitu kondisi di mana masyarakatnya sudah ter apa terkondisikan gitu ya Pak Firman ya. Nah, tapi ketika Ya, kita melihat dari kacamata sosiologi hukum, artinya realitas hukum yang ada di masyarakat, justru hukum yang berlaku itu bukan hukum positif, hukum yang ditegakkan gitu ya, hukum yang ditegakkan, hukum yang ditegakkan. Artinya ada nggak pembiaran di situ kok sudah tahun berapa Undang-Undang Agraria? Tahun 80 ya Pak Firman? Undang-Undang Agraria tahun Tahun 60 60 ya? Pak. Ya, sudah Ah, berapa tahun sekarang? Tahun 2020-an 24. ya. Jadi sudah 60 tahun Ya, ya. Itu kan ya, nah pembiaran. itu Pak. Nah, kalau dari sisi sosiologi hukum, makanya nanti banyak belajar sosial. Nanti dapat kan sosiologi hukum ya? Dapat nggak nih di kampus? Kalaupun nggak dapat nanti baca lagi. Kira-kira banyak bukunya. Kalau dari sisi sosiologi hukum, ya, ketika suatu perbuatan dibiarkan oleh negara, maka pembiaran itu dianggap menjadi benar gitu ya. Yang disebut dengan customary law ya, hukum kebiasaan. Jadi ke yang biasa di masyarakat itu benar gitu ya. Ya, nah itu bisa juga anasir-anasir itu dimasukkan, menarik ini Pak Firman, luar biasa ya. Saya kira rekan-rekan juga bisa menggunakan pola yang sama ya, pola yang sama. Artinya sisi empirisnya tidak hanya dari putusan sebenarnya, tapi dari praktek yang dilakukan oleh masyarakat, oleh negara, ya terutama negara ya. Bagaimana penegak hukum memperlakukannya ketika ada suatu undang-undang tidak dilaksanakan, ya tidak hanya di bidang agraria, termasuk di bidang saya ya, di bidang cukai misalnya. Jadi yang namanya tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol ya, atau miras gitu ya. Itu ternyata di undang-undang cukai itu harus memiliki izin dari bea cukai ya. Tapi ya kita lihat ya mungkin ribuan ya kafe-kafe ya itu ada izinnya nggak dari bea cukai ya. Itu minuman-minumannya dilekati pita cukai nggak gitu ya. Nah ternyata undang-undang cukai itu yang sudah ada sejak tahun 1995 ya. Nah, kita lihat secara pembiaran terjadi gitu ya. Ini koreksi buat institusi saya ya. Nah, akhirnya masyarakat memandang Eh, ya izin Pak. iya. Sebenarnya Hmm. skripsi saya Pak, Heeh. skripsi saya sebenarnya saya menulis tentang bea cukai Pak. Mungkin Wow, Pak Ardian saya pernah dengar. apa itu Pak? Judul peranan lembaga seeking dalam proses penyelesaian perkara penyeludupan di luar sidang pengadilan Pak. Lembaga apa Pak? Nah, itu, Peranan lembaga? ah, peranan lembaga seeking ini perdamaian Pak. Ada orang menyeludup tahun 80 itu ada Pak. Peranan Oh, lembaga luar biasa. Kok seeking bisa itu Pak Firman tertarik masalah penyelundupan tahun berapa tuh Pak? tahun 80 Pak. Itu 80 skripsi tahun 80. skripsi Pak. Ini Oh, saya. saya baru lahir itu Pak. Ya, Wirma, Pak Irham belum belum lahir ini masih ya, orang ya tuanya ini juga dulu. baru pacaran nih kayaknya. Iya. Ya, Ini ini tahun kan 80 udah jadi skripsi Pak. iya, Masya Allah. ini saya tulis 88 Pak. Oh, Ya kan 88. 88. 88. Saya masih Nah, SD. ini saya dulu Dua. penelitian di Bea Cukai Pak langsung. Karena memang dulu Pak, ini mohon maaf Pak, ini oknum Ah, ya Pak ya. Ya oknum dulu. betul. Jadi dulu kan zaman Pak Harto itu Iya, apa Seeking ya. namanya? Saya ingat itu ya, Seeking itu ya. Itu lama Ya, sekali ya. itu Dulu ada namanya denda damai gitu ya. ya denda damai Nah, Pak. jadi Itu bisa ada dulu diselesaikan. Ya sebenarnya kalau sekarang itu namanya ultimum apa? Restoratif justice itu. RJ lah Restoratif kalau Justice sekarang. Pak. Kalau Kalau sekarang dulu Seeking Restoratif istilahnya Justice. ya. Nah, itu ya, saya bilang saya mengenai restoratif justice ini saya sudah tulis, tapi dulu kalau di Bea Cukai namanya lembaga seeking. Saya bilang sama teman-teman Pak di Siap, siap. komunitas. Wah, luar Saya biasa. bilang, iya bagus. Nah itu dulu Bisa saya tulis Pak. Itu dalam baca lah itu skripsinya Pak
Firman, nanti kapan-kapan saya pinjam ya. Nah, itu Pak. Jadi ini bisa juga teman-teman bisa tulis sekarang ini saya ya kita Dan itu harus semua kita satu tim. ini lagi Pak, memang di institusi saya juga itu suatu kehilangan yang besar tuh ketika lembaga Seeking itu dibubarkan ya. Jadi akibatnya nggak jelas sekarang ya penerimaan negara ini ketika ada banyak kasus-kasus penyelundupan juga tidak tertangkap eh, gembongnya gitu ya, oktaknya ya. Tapi negara pun tidak dapat gitu ya, tidak dapat Iya, hasil. Pak. Nah, kan Dan ini kalau dulu 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 ada memang keputusan bersama antara Dirjen Bea betul, Cukai sama Menteri Keuangan, Pak. Zaman betul. tahun 80-an ya. Heeh. Nah, Jadi ini saya bisa lihat dulu kan diselesaikan dengan pembayaran denda yang denda, betul, Pak. istilahnya Nah, denda itu. damai itu bukan denda damai sebenarnya seeking itulah ya. Iya, Nanti diatur ya di tapi undang-undang. bukan masyarakat sudah damai lah Pak. Betul. Damai pun kan itu resmi gitu loh Pak. Pasti. Iya kan? Ketimbang bertele-tele di pengadilan, ya kan, disita Ya. semua barang bukti, nah dia nggak terima, dia banding, dia ini. Nah, mendingan kan kalau waktu itu kan negara membutuhkan dana gitu loh Pak. Kenapa nggak lembaga seeking ini betul-betul dihidupkan gitu loh Pak. Nah, Ya, itu di luar bea biasa. cukai itu Pak. Makanya Eh, kebetulan saya bawa ngajar ke ya. ke ke Jawa skripsi Oh, saya ini, Pak. udah berapa puluh tahun tuh berarti udah 40 tahun itu udah Udah tiga hampir puluh 40. hampir 40 tahun ya masih Iya, aktif Pak. ya. Oke, luar biasa nih jadi inspirasi kita Pak Firman ternyata ya harusnya ngajar. Pak Firman ngajar juga lah. Ya memang Pak, jujur saya juga bilang ke Nah, rekan-rekan, memang banyak teman-teman minta saya jadi dosen Pak, beberapa perguruan tinggi di sayang. Bogor maupun di Tapi Jakarta harus maupun di luar memang Jakarta. harus S2 dulu kalau dosen. Iya, itu Pak, saya belum memenuhi syarat. Karena kadang-kadang kan saya sudah beberapa juga saya pernah Ya, memberikan nanti ya anu habis hukum lah Pak. S2 langsung S3 lah. Iya Pak. Nah, ini juga Penting memang itu teman-teman. karena sehebat apapun keahlian kita ya tetap ya kita butuh selembar kertas sertifikat itu untuk sebuah Betul persyaratan Pak. ya apalagi di dunia akademis. Saya kira itu ya. Oke rekan-rekan ya. Itu luar biasa tadi saya sampai mana ya? Sampai ya itu ya tugas itu nanti saya nah tugasnya nanti rekan-rekan upload di Adlink ya nanti saya buat narasinya saya belum siapkan mungkin sudah eh, mata kuliah ini ya saya akan jadi untuk Sabtu depan ya rekan-rekan nanti belajar mandiri aja tapi tetap absen ya tetap absen belajar mandirinya itu tadi ya menyelesaikan tugas yang intinya menuliskan tentang judul ya kemudian dua rumusan masalah dan literatur review dalam bentuk tabel ya dalam bentuk tabel aja ya yaitu berisi tentang tesis-tesis sejenis buku-buku referensi apa yang mau dicantumkan ya yang dijadikan sumber bahan hukum kemudian jurnal-jurnal terkait ya nanti saya buatkan narasinya itu saya rekan-rekan ya saya kira itu untuk saya share lagi ya jadi untuk materi saya sudah siapkan sebenarnya ya rekan-rekan ya nah ini jadi ada dua sih sebenarnya. Jadi rekan-rekan saya mau share juga sebuah buku ya. Buku yang ditulis oleh Van Hokke ini. Jadi kemarin saya sempat sampaikan materi tambahan tentang penelitian legal research ya. Sebenarnya saya ambil dari buku ini. Jadi rekan-rekan dibaca aja Methodology of Legal Research. Ini nanti saya kirim ke Pak Irham juga ya. Terus saya taruh di sini aja ya. Saya taruh di chat ya. Rekan bisa baca ya, memang bahasa Inggris ya, nggak apa-apa ya. Kalau nggak bisa, ya tinggal ditranslate aja ke Google. Saya bisa lah, Bu Dokter ini. Saya yakin. Saya di mana tadi naruhnya ya? Naruhnya di ini dokumen ya. Apa judulnya? Methodology of. Nah ini Van Hoeke ya. Oke, saya kirim ke Zoom. Akan bisa download 1,39 mega kecil ya. Kecil tapi isinya luar biasa nih. Jadi kemarin materi yang saya sampaikan, teman-teman bisa tonton di YouTube. Itu saya ambil dari buku ini ya. Bagaimana disiplin ilmu hukum itu ternyata multi disiplin. Jadi memang kita
Kemudian disiplin hermeneutika, disiplin apa kemarin explanatory ya, disiplin normatif tentunya yang paling apa namanya yang paling banyak di apa digunakan ya. Nah, ini rekan-rekan bisa baca buku ini cukup banyak, 310 halaman metodologi dari legal research. Jadi yang kemarin saya sampaikan sebenarnya bab satunya dari buku ini ya. Di bab satu dari buku ini ya, saya coba sampaikan ke rekan-rekan itu tentang eh, tinjauan sejarah ya, tinjauan sejarahnya ya kan masih ingat ya kalau kemarin tinjauan sejarah dari penelitian hukum yang disebut juga dengan doktrin ya, doctrine ya, legal doctrine ya. Kemudian apa sih disiplin ilmu hukum itu ya? Ternyata banyak perdebatan di situ ya. Nah, saya juga ingin share tentang metode yuridis normatif ini apa sih ya? Dari mana sih akarnya? Jadi ini ilmu yang sangat dasar sebenarnya yang biasa yang harusnya sudah kita pelajari di semester satu bahkan ya di semester satu Fakultas Hukum sarjana ya S1 yaitu tentang metode ilmu hukum ya metode tentang pengantar ilmu hukum. Ini nanti saya ini masih ada waktu kalau nanti tidak ada waktu saya akan share di kelas sebelah nanti rekan-rekan bisa tonton YouTube-nya ya karena kan kita cuma sampai jam 10 ya tapi saya masih ngajar terus sampai jam 12 nanti mungkin di kelas sebelah jadi rekan-rekan tonton YouTube-nya ya tentang saya share tentang buku ini ya tentang buku ini menarik ya saya coba share karena kan pun bisa baca ya nanti bisa tonton lagi YouTube saya kemudian baca juga dan kritisi apa bener nggak sih karena ini kan bahasa Inggris ya kadang-kadang pemaknaan kita tidak terlalu tepat karena bukan bahasa kita jadi yang kemarin saya sampaikan ini ya kan ya jadi metode apa untuk legal research kemarin saya sampaikan ya nah untuk yang hari ini saya akan menambahkan materi dari bab 3 ini ya, yaitu tentang perbedaan dari normatif legal doctrine dan non normatif legal doctrine ya. Ini memang sebuah pemahaman yang cukup mendasar ya, tapi banyak yang lupa gitu ya, banyak yang lupa. Apa sih yang dimaksud dengan yuridis normatif itu? Ya, apa sih yang dimaksud dengan legal doctrine ya? Apa sih yang dimaksud dengan eh, apa metode disiplin disiplin ilmu hukum ya kita akan coba gali lagi karena kan bisa baca di buku ini yang ditulis oleh siapa tadi Van Hoeke dengan judul Methodologies of Legal Research ya kan ya saya sudah membuat presentasinya sebenarnya ya saya sih pengennya ini teman-teman baca terus masing-masing presentasi gitu ya. Jadi ada banyak bab masing-masing presentasi dengan menggunakan buku ini gitu ya. Ini kan ada berapa bab nih? Ada banyak sekali. Ada 15 bab ya. Nah, saya baru baca sampai bab 3 aja udah pusing juga ya. Jadi saya akan coba sampaikan. Nanti kan mungkin ya bisa kalau ada waktu kita harus lihat bagaimana pandangan yang sesungguhnya tentang legal research dan legal writing ini dari kacamata para pakar-pakar hukum luar negeri ya. Terutama ini yang berasal dari tradisi eh, tradisi common law ya karena ini buku ini dari Inggris kalau tidak salah ya dari Inggris ya dari mana sih dari Amerika ya Amerika juga common law sama ya dari Amerika jadi menggunakan tradisi common law dan kita perlu kembangkan juga ya karena memang walaupun Indonesia ini berbasis civil law ya tapi tidak dapat dipungkiri ya bahwa pengaruh dari common law juga sudah sangat terasa gitu ya sangat kental kenapa karena banyak ya guru-guru besar kita ya profesor-profesor pengajar-pengajar belajar ke negeri-negeri common law ya Australia ya kemudian Amerika ya tentunya ketika dia kembali dia menggunakan cara berpikir ya, tradisi hukum common law ya. Seperti yang kita lihat sekarang juga dengan diakuinya jurisprudensi ya sebagai bagian dari sumber hukum ya dan juga bagian dari common law ya bahkan
termasuk praktek-praktek di pengadilan ya yang memberikan terobosan-terobosan hukum ya, bahkan menjadikan undang-undang tidak hanya sebagai bahkan menjadikan peradilan bukan sebagai corong undang-undang gitu ya. Itu kan bagian dari pemikiran-pemikiran common law ya, yang kemudian juga harus kita pelajari ya, harus kita pelajari. Jadi kalau bicara tentang sistem hukum ya, Indonesia tidak lagi sepenuhnya civil law ya, juga menganut juga common law ya, terutama bidang-bidang hukum bisnis ya, terutama bidang-bidang hukum bisnis ya, seperti masalah penyelesaian sengketa ya, masalah hukum kontrak ya, rekan-rekan ya, banyak menggunakan eh, perbandingan hukum dari negeri-negeri common law ya, terutama masalah company law ya, ya rekan-rekan. Jadi itu silakan dibaca buku ini, menjadi bacaan yang sangat menantang ya, challenging. Ya. Nah, materi yang ingin saya sampaikan sekarang sebuah materi dasar dulu ya, sebuah materi dasar untuk merefresh pemahaman kita, terutama tentang tujuan penelitian hukum ya. Nah, tujuan penelitian hukum ini dia kan. Nanti saya share juga ke Pak Irham ya. Tujuan penelitian nanti saya akan tambahkan dengan materi yang ada di buku Van Hoek ya, yang berjudul apa tadi, Methodology of Legal Research ya, Methodology of Legal Research ya. Nah, tapi sebelumnya materi dasar ini materi yang saya gunakan saya ambil dari perkuliahan S3 hukum saya di kampus Jayabaya ya. Jadi saya mengambil dasar dari situ karena memang itu yang saya lakukan, itu yang saya praktekkan ya, sehingga itu yang menjadi eh, bahan perkuliahan ya, bahan perkuliahan kita, dan juga sama dengan pedoman penulisan tugas akhir yang ada di IBLAM ya, rekan-rekan ya. Jadi tujuannya kita kembali ke hal yang sangat dasar kan, yaitu secara filosofis dan juga menjadi bagian menjadi ciri khas ya, menjadi tujuan dari penulisan hukum ya, yaitu adanya tujuan secara filosofis, yaitu untuk memberikan deskripsi, eksplikasi ya, eksplanasi dan interpretasi. Ini ya rekan-rekan ya. Jadi bicara tentang penulisan hukum ya, legal research ya, legal legal research itu adalah mengikuti tujuan dari penelitian ilmiah ya, di mana secara filosofis ya, untuk memberikan deskripsi ya, eksplanasi ya, bukan eksplikasi, eksplanasi ya, dan interpretasi tentang apa, tentunya karena kita legal hukum ya, legal research tentang hukum ya, tentang hukum ya, baik hukum secara ya substansi, hukum secara struktur ya, dan hukum secara budaya ya, struktur dan hukum secara budaya atau sosiologis ya, atau praktek yang ada di masyarakat. Itu rekan-rekan. Jadi kita tiga ini, apakah penelitian kita bersifat deskriptif ya, eksplanasi atau interpretasi. Jelas saya sampai sini. Jadi memperjelas kita melakukan penelitian ilmiah atau masuk melakukan penelitian hukum, legal research, tidak lain untuk memberikan sebuah deskripsi ya, untuk memberikan sebuah eksplanasi ya, untuk memberikan sebuah interpretasi, dan itulah nanti yang menjadi tujuan dari penelitian hukum, termasuk yang saya baca di buku dari Van Hoek gitu ya, kan ya. Coba kita coba jelaskan. Yang pertama deskripsi ya, deskripsi. Deskripsi ini adalah suatu penetapan bagaimana keadaannya atau berlangsungnya secara tepat suatu kumpulan gejala. Jadi harus kita lihat dulu ya, kumpulan gejala. Kumpulan gejala ini adalah factual problem ya. Jadi harus ketemu dulu factual problem. Problem hukum yang benar-benar
faktual ya. Seperti Pak Ginting tadi, faktual problem itu memang ada kasus ya, bahkan kasusnya menjadi kasus yang viral ya, kasus yang apa heboh ya. Ya. Itu lebih lebih menarik lagi ya, lebih menarik lagi kalau faktual problemnya memang bersifat kontroversial ya, dirasakan oleh masyarakat banyak, tidak hanya kita saja ya, tapi masyarakat banyak gitu ya. Jangan hanya kita saja, masalah di kantor kita aja ya, di ruangan kita masalah ya. Tapi masyarakat tidak merasakan factual problem itu ya. Ini pernah terjadi sama saya ya. Jadi memang ini bersifat subjektif sih ya, factual problem ini. Sesuatu yang bersifat problematik buat kita belum tentu problematik buat orang lain gitu ya. Sehingga ketika saya mengajukan suatu factual problem ya, problem faktual ke hadapan para penguji proposal saya disertasi di Jayabaya. Ada seorang penguji yang tidak setuju dengan factual problem saya. Itu bukan problem, itu bukan itu bukan problem. Itu menurut saya ya just just ordinary, just so-so ya, biasa aja itu. Itu bukan problem. Apa sih problem yang saya sampaikan? Yaitu banyaknya sengketa ya. Saya sudah sering menyampaikan hasil penelitian disertasi saya. Factual problem saya adalah banyaknya sengketa. Nah, ternyata ada seorang dosen ya, seorang penguji dari 5 orang penguji proposal yang dia tidak setuju dengan mengatakan banyaknya sengketa itu sebuah problem. Ini berdasarkan subjektivitas beliau karena beliau memiliki background dari kampus luar negeri ya, di mana di sana negaranya sangat demokratis ya. Dia dari Prancis ya. Kita tahu Prancis itu sebagai negara yang mempelopori ajaran demokrasi ya kan, dengan adanya revolusi Prancis ya, tokoh-tokoh para penggagas sistem demokrasi juga berasal dari Prancis ya, Rousseau ya kan, Montesquieu ya, Iya Pak, Trias Politika dari sana Pak. politika dari sana ya. Sehingga ketika saya sampaikan eh, ada problem faktual yaitu banyaknya sengketa dan pemerintah banyak kalah di dalam sengketa di pengadilan pajak gitu ya. So it's not a big problem ya uh, for him ya, untuk dosen ini ya, katanya. Wah, it is good katanya. Ini kondisi yang baik ya. Ini bukan problem, ini justru sebuah puncak dari negara demokrasi di mana pemerintah bisa kalah di pengadilan. Ya. Jadi dari sekacamata pandang seorang ilmuwan hukum tata negara ya, karena saya kan memandangnya dari hukum pajak ya. Hukum pajak itu kan hanya memandang segi untung rugi ya. Pemerintah kalah berarti negara rugi dong gitu ya. Tapi kalau dari segi pandang hukum tata negara atau dari pandang sudut pandang hukum eh, internasional gitu ya, karena beliau ini masih muda ya, lahiran 84 ya. Jadi masih jauh di bawah saya. Tapi saya sangat kagum karena S1, S2, S3-nya di luar negeri, di Prancis gitu ya. Nah, saya akan juga nanti kalau bisa ya ambil di luar negeri lah ya. Jangan di dalam negeri aja. Jadi dia berpandangan seperti itu. Ini Pak, ini bukan problem. Ya itu a big problem katanya ya. What's wrong with this? Ya. Gak ada masalah. Pemerintah kalah di pengadilan itu adalah puncak dari sebuah negara demokrasi. Artinya berjalan sistem demokrasi ya, berjalan ya, Rechtsstaat ya, hukum negara dikuasai oleh hukum ya, bukan hukum dikuasai oleh negara ya. Ciri khasnya apa? Yaitu ya banyak pemerintah kalah di pengadilan. Artinya fungsi yudikatif sebagai alat kontrol ya penguasa berjalan ya rekan-rekan ya. Nah, tapi ya saya kan jadi berat gitu, waduh ini factual problemnya nggak disetujui, gimana nih bisa ya bubar ini proposal saya. Untungnya 4 penguji yang lain menganggap ya ini big problem lah ya untuk sebuah negara berkembang seperti Indonesia, banyak sengketa ya, sehingga tidak ada kepastian hukum apalagi di bidang pajak ya, di mana pajak itu kan akan menjadi biaya ya untuk sektor industri ya. Bagaimana dia membiayakannya kalau ya sengketanya berulang-ulang, kalau sengketanya berkepanjangan ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Bagaimana dia bisa membiayakan pajak? Kan pajak itu harus dibiayakan ke cost ya, kepada unsur produksi atau diambil dari keuntungan. Ini keuntungannya sudah dibagi ya, dividen sudah dibagi ya. Baru inkrah 5 tahun kemudian. Siapa yang mau bayar gitu ya? Itu dari segi hukum pajak ya, tapi masing-masing penguji memiliki subjektivitas
Ya itulah akhirnya nanti memang puncak sebuah ilmu pun tetap akan berakhir di subjektivitas ya rekan-rekan ya. Subjektivitas para pencetusnya ya, subjektivitas para pengujinya ya, subjektivitas para promotor dosen-dosen pembimbingnya itu ya rekan-rekan ya. Ini saya banyak bicara. Apa ya? Tapi memang yang paling penting praktek ya. Jadi jangan cuma terpaku pada kuliah saya aja. Yang penting sesudah kuliah langsung buka laptop ya, cari judul, cari tesis ya, kumpulkan, bikin tabel ya, bikin tabel nanti sebagai syarat untuk bikin proposal ya. Nah berikutnya karena kan eksplikatif ini explanatory sebenarnya. Jadi kalau kalau kita lihat di buku Van Hoek ya, jadi ini maksudnya explanatory itu penjelasan ya. Eksplikatif ini istilah yang digunakan oleh dosen saya ya, Profesor Dr. Mustafa. Saya pakai bahan-bahan dari beliau ya. Saya juga sangat karena kan bisa cari ya Profesor Dr. Muhammad Mustafa ya. Itu dosen saya di S3 Jayabaya, dia juga di UI ya, di UI juga. Jadi bersifat eksplikatif yaitu didasarkan pada pemahaman yang mendalam dan pendalaman gejala yang diteliti. Jadi memang harus mendalam ya. Kita bicara tentang Eigendom ya, Pak Firman ya, Pak Bu Irma tentang haki. Nanti harus mendalami sedalam-dalamnya gitu ya. Sampai sedalam apa? Sampai melihat sejarahnya ya. Kenapa sih merek ya ini harus didaftarkan gitu ya. Bagaimana sih eh, apa namanya perlindungan terhadap merek ini ya? Apa sih permasalahan hukumnya? Bagaimana sih normanya? Apa sih pertentangan normanya? Kita lihat dari sejarahnya ya. Adanya perbedaan pengaturan di masa lampau dengan masa kini. Kita lihat alasan yuridisnya, alasan filosofisnya, alasan sosiologisnya luar biasa ya. Itu baru satu tema yang harus mendalam, mendalam sekali ya. Kita lihat memori Van Tulichting-nya ya. Memori Van Tulichting itu apa? Ya, memori Van Tulichting MVT ya, memori Van Tulichting yaitu naskah akademis gitu ya. Jadi bahasa ini memper, mempersulit aja bahasa-bahasa asing ini ya. Tapi kalau digunakan secara tepat ya keren gitu ya. Tapi memang untuk yang baru mendengar seolah-olah wow gitu ya. Memori Van Tulichting maksudnya sih naskah akademis ya atau catatan-catatan apa catatan-catatan ya dokumen-dokumen tentang suatu legislasi ya tentang suatu peraturan perundang-undangan ya bisa berupa berita acara sidang ya daftar inventaris masalah ya dim daftar inventarisasi masalah memang tidak ada kita datang ke legislatif ya ke DPR Pak saya minta memori Vanto-Lichting ya. Tapi memang sudah menjadi bahasa hukum itu ya memori Vanto-Lichting gitu ya memori Vanto-Lichting MVT ya memori Vanto-Lichting maksudnya kajian akademis ya naskah akademis ya catatan-catatan rapat untuk menjelaskan adanya norma dalam suatu undang-undang. Itu perlu ya rekan-rekan ya. Tapi sekarang dengan mudahnya bisa kita dapatkan, tinggal masuk aja ke Badan Legislasi DPR, kita lihat di situ ada ya naskah akademis, pandangan para fraksi, misalnya Undang-Undang Agraria yang tahun 2021 ya Pak Firman. Pak Firman masuk ke situ ya. Ya kalau mungkin di website yang nggak ada ya datang ya, datang. Ya nanti minta surat dari IBLAM sebagai mahasiswa mau melakukan penelitian, minta ya rekaman-rekaman hasil rapat itu kenapa di tahun 2021 ada undang-undang baru yang sangat kontroversial gitu ya Pak Firman ya melanggar konstitusi Iya, ya. Nanti Pak Firman juga ya selesai tesis bikin judicial review-nya seperti Pak siapa nih kemarin mau judicial review Pak Hartono ya mana Pak Hartono nah, itu kayak gitu Pak Hartono ya itulah yang namanya penelitian hukum seperti itu. Itu. Jadi nggak gampang sebenarnya. Ya lebih enak penelitian kuantitatif. Tinggal bikin kuesioner ya kan. Yang ngisi kuesioner pun biasanya hajar kanan semua ya. 1 sampai 5 ya. Hajar nomor 5 semua. Ah, nggak enak sama
ininya ya. Hasilnya pun nggak, ya kita lebih berat ini ya, harus menginterpretasi ya, apa namanya, melakukan deskripsi analisis ya, biar rekan-rekan ya. Jadi pertanyaannya menjadi untuk menjawab pertanyaan mengapa ini yang sebenarnya saya lakukan di disertasi ya, untuk menjawab pertanyaan mengapa ini, tapi memang ini berat ini, sampai akhirnya saya revisi rumusan masalah saya tidak menjadi mengapa. Ini sebenarnya dulu gini ceritanya. Saya mendapatkan kuliah MPH dari Profesor Dr. Muhammad Mustafa ya. Nah, dia kan seorang sosiologis ya. Ahli hukum tapi backgroundnya sosiologi. Ya, memang ini sangat challenging ya. Nah, tapi ketika kemudian dosen ataupun promotor saya berbeda ya, sayangnya memang saya tidak mendapatkan promotor beliau karena beliau fokus di hukum pidana ya. Prof. Mustafa ini fokus di hukum pidana. Ya. Sedangkan saya di hukum pajak gitu ya. Sehingga memang eh, ada penyesuaian di disertasi saya. Nanti rekan-rekan pun mungkin seperti itu ya. Saya mengajarkan EPH, ya, tapi ini tentu nanti yang membimbing tesis rekan-rekan tentunya bukan saya ya, ataupun kalau saya ya alhamdulillah gitu ya. Tentunya nanti yang paling berkuasa ya para pembimbingnya ya, promotornya nanti karena dia yang meng-ACC ya, kita nggak bisa. Wah dulu menurut Prof saya ketika mengajar MPH harusnya begini ya, kita nggak bisa. Ya sudah karena kamu ke Prof itu aja ya, minta tanda tangannya kan tidak bisa seperti itu. Kita harus menyesuaikan diri. Intinya seperti itu kan ya. Saya banyak bercerita, ini mohon maaf. Nah, yang ketiga ini yang menjadi ciri khas dari ilmu hukum, sehingga mengapa ilmu hukum itu dikatakan sebagai disiplin ilmu hermeneutik, ya, tidak hanya sebagai disiplin ilmu explanatory, ya, deskriptif dan juga eksplanatif, tapi juga disiplin interpretasi atau hermeneutik, ya, hermeneutika. Karena di sini ada unsur interpretasi, ya, baik itu bukan hanya interpretasi bahasa, ya, tapi di sini interpretasi dalam bentuk penjelasan naskah. Inilah yang kita uh, sebut dengan istilahnya apa? Statute approach, ya, statute approach. Ini harus ada ya. Tapi ini memang tidak sadar kita sebenarnya kita sedang menggunakan statute approach ini ya. Statute approach ya, approach ini. Statute approach. Pendekatan perundang-undangan itu yang harus kita gunakan, dan ini kan materi yang dasar gitu ya, kalau rekan-rekan yang dari hukum sudah dapat ya di S1, yaitu metode penafsiran hukum ya, penafsiran gramatikal, penafsiran sejarah, penafsiran sosiologis, penafsiran eh, sempit, penafsiran sistematis, penafsiran luas, penafsiran a contrario, ya ada banyak ya, puluhan jenis penafsiran hukum itu yang sedang kita gunakan di dalam penelitian hukum. Untuk apa? Tujuannya untuk memberikan interpretasi, ya, mencari kebenaran, itu kebenaran yang hakiki, tapi tidak ada kebenaran yang hakiki ya. Kebenaran hanya bersumber dari Allah, ya, dari Tuhan yang Maha Esa. Kita sebagai manusia hanya mencoba mencari, mendekatkan ya diri kita dengan sumber kebenaran. Itu ya rekan-rekan ya. Oh, monggo monggo, silakan. Ya, nah, ya, lanjut ya, rekan-rekan ya. Nah, seperti apa sih jenis-jenis penelitian hukum dan tujuannya? Jadi rekan-rekan, nanti silakan rekan-rekan sesuaikan, pilih seperti apa penelitiannya. Ada penelitian doktrinal atau normatif ini yang merupakan eh, jenis penelitian hukum yang menjadi ciri khas ya. Ciri khas dari penelitian hukum adalah penelitian doktrinal atau penelitian normatif. Nanti seperti apa saya akan jelaskan ya. Mudah-mudahan masih bisa di kelas ini ya. Kalaupun tidak nanti saya akan jelaskan di kelas sebelah. Nanti rekan-rekan tonton rekaman saya di kelas sebelah ya, karena ini udah setengah 10 cepat sekali ya. Mungkin saya fokus di slide ini saja. Slide satunya nanti di kelas sebelah aja. Jadi ada dua rekaman. Jadi rekan-rekan sebenarnya hari ini kuliah dua ya, kuliah dua sesi. Makanya untuk Sabtu depan kuliahnya mandiri aja.
yaitu tadi ya mengerjakan tugas. Tugasnya belum 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 saya share. Nanti saya share sebentar lagi, mungkin sore atau siang ini. Nah, nanti diupload ke Adlink. Sudah punya akun Adlink ya, kan ya. Adlink itu nanti untuk sarana mengsubmit tugas dan juga UTS maupun UAS ya. Jadi saya kasih nilainya di situ nanti Adlink. Kemudian penelitian reformasi hukum ya. Inilah yang saya lakukan. Saya kira Pak Ginting juga nanti arahnya ke sana, Bu Irma juga, ya Pak Irham juga, Pak Hartono juga. Tidak lain adalah melakukan reformasi hukum. Makanya judul disertasi saya ya, rekonstruksi hukum begitu ya atas penyelesaian sengketa tarif biaya masuk. Sebenarnya rekonstruksi itu tidak lain adalah reformasi ya. Karena kalau semuanya pakai kata reformasi nanti sama semua ya. Makanya berubah ada yang menggunakan rekonstruksi hukum, ada yang menggunakan transformasi hukum, ada yang menggunakan istilah redesign hukum, ya, ada yang menggunakan istilah perbaikan hukum. Ya, intinya apa? Reformasi hukum. Senantiasa kita reformasi hukum itu dari faktual problem yang kita rasakan tidak adil, tidak bermanfaat, tidak berkepastian, kita reformasi substansinya ya atau kita reformasi budaya hukumnya, kita reformasi juga struktur hukumnya, yaitu para penegak hukumnya, ya, jaksanya, ya, lawyernya juga, ya, pengadilannya juga itu harus masuk ke dalam bahasan-bahasan kita. Kita cari sumber-sumber pendapat tersebut dari mana? Dari jurnal-jurnal, tesis-tesis. Sekarang banyak sekali, bahkan teman-teman bisa menggunakan AI ya. Chat GPT itu ya luar biasa. Tapi untuk di awal tidak apa-apa karena saya pun menggunakan itu ya. Tapi jangan ya istilahnya copas plek ketiplek gitu. Copas plek ketiplek itu bikin malu nanti ya kalau ketahuan ya. Jadi itu sebagai sarana awal aja ya kita bisa menggunakan di sini ada ya. Nih ya di website ini kalau teman-teman buka yang namanya Microsoft Edge ya. Itu teman-teman bisa menggunakan AI ya. Ya, saya kasih contoh ya. Nah, di sini ya. Ini ada browser ini. Ini canggih sekali kan. Tinggal klik aja tanda apa nih? Gambar. Ini kelihatan ya? Gambar apa nih? Kaca pembesar ini ya. Teman-teman klik. Nah, di sini ada ya lambang ini namanya Copilot ini ya. Tinggal diklik aja nih ini. Ini kita nanya apapun dia jawab dengan dan dikasih sumber referensinya rekan-rekan ini luar biasa ini. Ya, ini Pak Ginting apa? Pak Ginting mau apa? Meneliti tentang hukum agraria ya. Coba ya. Berikan ya apa ya? Latar belakang ya. Latar belakang ya terkait penelitian hukum agraria. Kita bisa lebih spesifik lagi ya, khususnya gitu ya, tentang ya eigendom verponding. Kita lebih khususkan lagi di Indonesia tentunya ya. Nanti dia bisa jawab ini. Kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah ada yang pernah nyoba belum? Nah, Belum pernah nyoba, Pak. coba Oh, ya. bagus. Pernah Pak, ada lagi Pak, chat GPT bisa Ah, juga Pak. betul. Sama ya ChatGPT, tapi yang lebih saya sih pakainya ini ya. Ya, bikinnya Karena harus login dulu Pak. kalau ChatGPT harus login dulu, kalau ini enggak nih. Nah, ini diberikan dasar-dasarnya kan ya. Ini bisa kita klik nih. Dari Unhas sudah ada tesisnya. Jadi bisa pakai ini ya. Nah, udah ada tesis tentang economic funding Pak Firman. Iya, Jadi bisa pakai ini tesis ya. Tinggal di-download aja. Nah, dari udah tesis. udah udah Hah? banyak sih, Pak. Udah banyak sih, Pak. Tapi saya lihat belum ada yang itu mengaitkan dengan ajas kemanfaatan itu, Pak. Betul. Nanti tinggal dicari Pak Firman dan teman-teman apa yang tidak ada di tesis-tesis yang ada di Iya, internet. betul, Ya, Pak. betul. Di Iya. sini kan misalnya kita lihat di bab 1 ya. Di bab 1 itu tentunya dari rumusan masalah jangan sampai sama ya. Nah, rumusan masalahnya apakah status tanah bekas eigendom yang tidak dikonversi sesuai dengan peraturan? Bagaimana ketentuan pembuktian surat keterangan lurah? Nah, ini harus nanti di apa namanya? Jangan sampai sama persis seperti ini tentunya ya. Dan saya pasti dan pastinya berbeda ya. Tapi minimal rekan-rekan sudah punya data
sumber ya, yaitu tentang tulisan-tulisan terkait genome perpending. Gitu juga rekan-rekan yang lain ya, misalnya Pak Bu Irma. Bu Irma tentang apa Bu Irma kira-kira? Persaingan usaha juga menarik, Pak. Dengan Ya usaha. mungkin menarik sih. Kalau Ya. Bu Irma apa nih? Sepertinya merek, Pak. Karena Merek ya. hari-hari saya memang berkecimpung di dunia merek sih. Saya nggak tahu, tapi masih mau detailin lagi. Berarti bagi hukum ini ya, hukum apa sih namanya sih kalau merek itu? Hukum kekayaan intelektual ya. Ya, Hukum Ya, kekayaan betul, Pak. intelektual, HKI itu, Pak. HKI Hukum ya, kekayaan. intelektual khususnya tentang ini merek itu apa sengketanya apa apanya nih Bu? iya, jadi banyak sih Pak. Ada Ah, sengketa juga. Sekarang kan ah, juga ada mulai sosialisasi segala macam sih. Ada banyak hal sih. kita merek, merek kan macam-macam ya, ada merek terkenal, merek apa sih, merek tidak terkenal gitu ya. Enggak sih Pak. Itu Enggak ya, apa namanya? Bukan pembagian mereknya. penemuan merek ya. Oke, kira-kira nanti gini aja, berikan latar belakang terkait penelitian hukum kekayaan intelektual ya, terkait sengketa merek. Nanti dicari nama dia. Minimal referensi-referensinya bisa kita pakai ya, kan ya. Ada banyak ya yang lebih canggih lagi ada, yaitu misalnya kemarin apa ya? Science.ai ya. Science.ai itu luar biasa ya. Kalau ini kan sumber-sumbernya masih dari eh ini sih udah bagus ya. Ini rata-rata dari ini sih, dari tesis ataupun skripsi ini ya. Tuh kayak yang ini dari USU ya. Ini dari apa namanya nih? Jurnal ya. Kita lihat ya. Ini ada jurnalnya. Kita bisa lihat mana sih? Ini ya. Ini tinggal diklik aja nih kan. Ini jurnal tadi kok hilang? Diklik hilang. Nggak bisa Oh, ini dong. langsung ke download dia. Langsung ke download ya. Ini kan, tapi ada yang nggak bisa di download nih. Ya nanti gimana caranya bisa download mungkin dengan usaha sendiri. Ya, ini dari USU ya. Karena kan bisa. Nah ini apa nih? Tesis Sengketa. ya. Tesis Iya. ya. Tapi ini Ya. memang fullnya tidak ada. Tapi kan tidak perlu full tesisnya sebenarnya. Cukup dari abstrak saja. Minimal dari abstrak ini kan harusnya kalau abstrak yang benar itu tergambar di situ latar belakang ya. Ini biasanya di sini latar belakang. Kemudian di sini ada hasil penelitian. Ini udah bagus tesisnya ya. Sudah menggambarkan hasil. Sudah bagus abstraknya. Hasil penelitiannya sudah ada ya. Kemudian apa nih? Rumusan masalah harusnya ada nih. Nggak ada di sini. Rumusan masalah nggak ada. Metode ada harusnya. Nah, itu kan bisa ya. Oke. Cuma tesisnya aja ya. Oke. Saya kira itu ya. Jadi ini kembali tadi ke materi kita tentang tujuan hukum, ya. Jadi tujuan kita meneliti hukum, ya, melakukan penelitian hukum untuk mereformasi hukum, ya. Jangan sampai hanya untuk sebuah tujuan yang sangat dangkal, itu untuk memenuhi rasa keingintahuan saya, ya. Harus ada cita-cita luhur untuk melakukan reformasi hukum, ya. Jadi kalau cita-citanya sudah luhur, sudah tinggi, ya maka nanti, ya, hasilnya pun ya, insya Allah berkualitas ya. Itu ya Pak Hartono ya. Itu Pak Hartono nanti cita-citanya mau melakukan judicial review ya. Nanti dari tesisnya Pak Hartono jadi bahan untuk judicial review. Undang-undang apa Pak Hartono yang mau di JR? Ada dua, Pak. Saya mungkin mau Wah, ngebongkar undang-undang UMKM sama undang-undang agraria. Masya Allah. Nggak mau kayak dua langsung ya. Dua-duanya langsung diangkat Kemungkinan jadi ya. satu tesis apa pilih satu? Pilih satu aja, Pak. Oh, pilih satu kan dua-duanya langsung Tinggal cari dicoba bahannya. jadi Ya. satu tesis. Undang-undang Oke, UMKM oke. dengan undang-undang Undang agraria agraria. Oke, di, di diuji dengan itu, Pak. Dasenda solemnnya, Pak. Serta satu keputusan, Pak. siap. Serta satu doktrin hukum yang mana lah seperti itu, Pak. Gambarannya seperti itu, Pak. Nanti Luar pelan-pelan biasa. Siap, dijuantakan, baru siap. dicoba kita Nanti kita bahas ya. ajikan ke Kita bahas. Pak Ardi ya. Mudah-mudahan ada yang bisa Boleh, berkenan seperti itu, Pak. boleh, siap. Oke, kemudian penelitian teoritis ini memang berat ini ya. Jadi jangan dipikir ini mudah, ini cuma ambil teori sana sini enggak ya. Penelitian teoritis ini berat sekali ya. Saya sendiri tidak melakukan penelitian teoritis ya, karena penelitian yang saya lakukan eh, penelitian reformasi hukum sebenarnya ya. Kemudian ada penelitian dasar. Nanti kita akan lihat apa sih
macam-macam penelitian ini ya. Pertama penelitian doktrinal ya, yang itu merupakan ciri khas dari penelitian hukum, yaitu penelitian normatif ya. Tujuannya untuk apa? Ya, ini ya, untuk menunjukkan landasan hukum dari suatu masalah. Jadi memang ini penelitian eh, apa tadi, normatif doktrinal ini memerlukan suatu eh, tinjauan pustaka ya, literatur review tentunya dari sumber-sumber bahan-bahan hukum kita, untuk apa? Untuk menunjukkan landasan hukum. Terus apalagi menganalisa hubungan berbagai landasan hukum. Jadi di sini metodenya tidak lain adalah statute approach juga ya. Statute approach. Kemudian statute approach ini bisa juga ditambahkan dengan yang lazim saya gunakan, metodenya adalah apa? Comparative approach ya. Karena sekarang ini sistem hukum sudah saling bersinggungan. Kita mengatakan Indonesia civil law, oh tidak. Ya, siapa bilang? Pada praktiknya ya, Indonesia juga menganut common law dengan diakuinya jurisprudensi ya sebagai sumber hukum ya. Kemudian dengan praktek-praktek hakim ya, menggunakan eh, apa? Prinsip-prinsip common law di dalam melakukan putusan, yaitu melakukan terobosan-terobosan hukum ya untuk menyerap ya unsur keadilan, rasa keadilan di masyarakat. Itu adalah praktek-praktek yang ada di common law ya rekan-rekan. Maka kita gunakan juga comparative law. Artinya apa? Kita pakai juga penjelasan-penjelasan sumber-sumber hukum tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari negara ya, negara lain ya. Seperti yang saya lakukan di disertasi, saya menggunakan norma-norma hukum internasional ya yang dikeluarkan oleh World Trade Organization ya. Kemudian karena terkait dengan hukum perpajakan ya, walaupun saya tentang bea cukai, tapi karena bea cukai dan pajak masih merupakan satu rumpun bidang hukum, maka saya juga menggunakan sumber-sumber hukum dari hukum pajak internasional yang dikeluarkan oleh OECD ya, OECD dalam bentuk OECD itu apa? Organization OI ya, Economic Cooperation ya, and Development, badan di bawah PBB ya. Banyak mengeluarkan publikasi-publikasi, konvensi-konvensi ya, eh treatment, treaty ya, perjanjian-perjanjian terkait dengan perpajakan internasional. Nah, tapi walaupun itu bersifat bukan bidang bea cukai, tapi kita bisa ambil norma-normanya sebagai dasar comparative law. Ya, itu yang saya gunakan. Ini memang perlu perenungan ya, karena kan nggak tiba-tiba muncul. Ini harus muncul dari praktek yang rekan-rekan jalani sehari-hari. Jadi ini memang selama 2 semester atau 3 semester ini kita merenung terus ya. Apa ini ya, saya begitu ya. Makanya disertasi saya lama ya, sampai 4 tahun. Karena kita tuh merenung gitu ya. Bikin coret-coretan, jangan lupa buat memo ya. Ada suatu buku yang sampai hilang buku itu. Kita bawa kemana-mana ya. Ada ide langsung kita tulis ya. Atau di handphone ya. Dulu saya bikin di notes ya. Ide disertasi itu saya langsung ya. Begitu muncul ide kadang-kadang pas sholat itu baru muncul gitu ya. Gangguan setan. Pas sholat itu muncul. Wah nanti saya pakai teori ini ya Allah Akbar. Bukan kalau muncul itu pas sholat itu. Pas saya cocok nih kayaknya pakai teorinya penyelesaian sengketa gitu ya. Nah itu langsung kita tulis ya. Kita catat di memo atau di handphone kita ya. Sehingga terus berprogres dari penelitian kita ya rekan-rekan. Terus menjelaskan yang bukan jelas. Ini penelitian doktrinal itu apa ya? Menjelaskan yang belum jelas. Jangan sampai sudah jelas kita coba jelaskan lagi ya kan. Kita berarti dia udah jelas ya. Sudah terang benderang ya, seterang matahari gitu ya. Tapi kitanya aja yang gagal paham ya sehingga menganggap jadi ketidakjelasan itu harus berasal dari factual problem. Tadi ya Pak Ginting misalnya ada perbedaan pertentangan pendapat para hakim ya, bukan tidak jelas menurut kita, saya belum jelas nih ya karena pas kuliah tidur gitu ya nggak jelas ini. Bukan itu yang dimaksud dengan tidak jelas, adanya pertentangan hakim, adanya perbedaan pendapat, adanya kekosongan hukum ya, kemarin sudah saya ulang-ulang. Nah ini yang paling penting yang menjadi senjata pamungkasnya para lawyer adalah memprediksi
perkembangan hukum ya, termasuk memprediksi eh, kasus hukum ya. Sebenarnya kan lawyer itu kan dicari, ya dibutuhkan karena dia bisa memprediksi ya. Ini kasusnya bagaimana nih? Ya, menang atau kalah gitu ya. Sama seperti tujuan penelitian doktrinal juga memprediksi perkembangan hukum ya. Kita sebagai seorang legal scientist, magister hukum ya, kita harus bisa memberikan eh, apa penjelasan-penjelasan tentang perkembangan hukum ya, baik di bidang hukum agraria tadi ya, hukum kekayaan intelektual ya, ya rekan-rekan ya. Next ya. Nah, berikutnya penelitian yang bersifat reformasi hukum ya rekan-rekan. Tujuannya tentunya tidak lain melakukan evaluasi. Jadi memang ini peristilahan saja sebenarnya rekan-rekan ya. Peristilahan saja. Kalau di bidang hukum sosial ya biasanya ini jenis penelitian evaluatif ya. Kadang-kadang kalau kita bikin jurnal, kita masukkan ke penerbit yang bukan hukum, nah ini kadang-kadang kita harus menyesuaikan bahasanya memang ya. Kita katakan ini penelitian reformasi hukum, penelitian doktrinal, tapi yang bukan sarjana hukum ya, dia tidak paham ini apa nih penelitian doktrinal, apa ini penelitian normatif ya. Maka kita sesuaikan bahasanya. Saya juga begitu kemarin, saya masukin jurnal di STAN ya tentang pajak. Saya katakan penelitian yuridis normatif. Nggak ngerti anak apa dosen STAN itu apa yuridis normatif ya. Ada saya menyesuaikan. Ini bukan penelitian hukum katanya. Ini bukan penelitian katanya. Bukan metode penelitian yuridis normatif coba ya. Ya karena dia orang ekonomi, orang akuntansi ya. Akhirnya saya menyesuaikan. Saya katakan ini penelitian deskriptif, penelitian eksplanotasi, penelitian evaluasi ya, penelitian apa studi kasus ya. Sebenarnya itu kalau orang hukum mengatakannya itu tadi penelitian yuridis normatif, penelitian doktrinal, penelitian reformasi hukum ya kan ya. Berikutnya penelitian teoritis. Nah, ini yang berat ini ya. Saya pernah membaca tesis yang berisi penelitian teoritis ya di Universitas UB ya, Universitas apa? Brawijaya ya, UB ya. Bukan Unbra ya, dulu Unbra. UB ya, Universitas apa? Brawijaya ya. Ah, mana bukunya ya? Bentar, saya cari. Nah, ini dia. Iya, kan ya. Kelihatan nggak? Saya matiin dulu nih backgroundnya. Nah, ini. Ya, bisa lihat. Kajian teori hukum ini bisa juga kalau mau baca ya. Tentang diskresi. Ini khususnya ketika rekan-rekan mengambil nanti tesis tentang hukum pemerintahan ya. Hukum pemerintahan itu bisa hukum tata negara, hukum administrasi negara, ya, hukum tata usaha negara, termasuk juga hukum pajak, ya. Itu bagian dari hukum-hukum negara, ilmu-ilmu hukum kenegaraan, ya. Ini bagus nih bukunya ini saya baca. Wah itu jelimet sekali ya, karena isinya tentang pertentangan pendapat semua ya, para pakar-pakar hukum dalam dan luar negeri ya, tentang apa itu makna disertasi. Jadi tidak ada studi kasusnya ya, hanya mempertentangkan pendapat para ya para pakar hukum tentang makna dari disertasi ya. Pendapat dibaca aja pusing saya. Saya rekan contoh dari penelitian apa tadi? Penelitian teoritis ya. Jadi memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang dasar-dasar konseptual ya, asas-asas hukum ya, bagaimana pengaruhnya terhadap berbagai peraturan dan prosedur yang berhubungan dengan bidang tertentu ya. Seperti juga saya pernah membaca tentang penelitian teoritis ini teori hukum progresif ya dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Itu ada sebuah penelitian seperti itu. Ya, itu juga bagus. Penerapan teori hukum progresif dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Itu contoh, ya. Nah, ini penelitian dasar, ya.
memastikan dasar hukum sebagai gejala sosial ya. Misalnya penelitian sejarah hukum, penelitian filsafat hukum, penelitian bahasa hukum, penelitian implikasi hukum terhadap ekonomi, sosial, dan politik. Nah, ini yang disebut dengan penelitian dasar. Dan ini juga menarik, sebenarnya menarik. Bahkan saya lihat rekan-rekan yang backgroundnya bukan hukum, mungkin bisa mengambil ya celah dari penelitian ini. Karena ini bisa menggunakan berbagai disiplin ilmu selain penafsiran hukum ya. Kalau penafsiran hukum itu kan kalau dia bukan lawyer atau dia bukan legal officer ya, bukan legal practitioner, agak berat ya tiba-tiba suruh meneliti tentang eh, menggunakan metode penafsiran hukum tadi ya, legal doctrine atau legal apa tadi statute approach ya. Nah, karena kan bisa menggunakan ini misalnya yang backgroundnya dari sejarah ya, yang backgroundnya dari ilmu filsafat, yang backgroundnya dari ilmu bahasa ya, yang backgroundnya dari ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu politik. Nah, bisa menggunakannya sebagai metode penelitian dengan tujuan penelitian dasar. Ya, rekan-rekan ya. Berikutnya penelitian sosial. Nah, jadi kita pun tidak bisa menolak ya bahwa hukum itu bagian dari penelitian sosial. Ya, apa saja tahapan-tahapan ataupun jenis-jenis dari penelitian sosial di bidang hukum, yaitu melakukan eksplorasi fakta-fakta sosial tentang hukum tentunya. Mendeskripsikan gejala-gejala sosial dan menjelaskan gejala-gejala sosial tersebut. Ya, rekan-rekan ya. Nah, sekarang apa implikasi dari tujuan penelitian yang kita bahas sekarang ini? Ya, implikasinya adalah setiap tujuan berimplikasi pada metode. Jadi, mengapa kita harus menentukan tujuan dari penelitian kita? Karena nanti akan berimplikasi, ya, akan ada hubungan relasional, ya, hubungan timbal balik antara tujuan penelitian dengan metode penelitian yang akan kita gunakan. Ya. Ya. Nah, di sini memang dikatakan bahwa tujuan penelitian hukum tidak sama dengan tujuan penelitian sosial. Jadi tujuan penelitian hukum ini harus lebih spesifik, ya, harus tidak lain, ya, beda dengan tujuan penelitian sosial seperti yang tadi kita lihat di atas. Walaupun ini sebagai bagian dari penelitian, bukan bagian dari penelitian hukum, tapi ini memperkuat, ya, ataupun mendukung, ya, mendukung penelitian hukum. Kita perlu melakukan penelitian sosial. Tadi untuk apa? Untuk memperjelas adanya factual problem. Karena dengan penelitian sosial ini baik dengan metode lapangan ya, analisis, wawancara ya, statistik, pengambilan sampel, ini akan menjelaskan factual problem ya. Baru nanti kita masukkan ke dalam penelitian hukum dalam bentuk penelitian doktrinal ataupun penelitian apa tadi yuridis normatif kita ya, sehingga menghasilkan penelitian hukum yang sempurna ya, baik dari segi empirisnya maupun dari segi normatifnya. Itu ya ciri-ciri teman-teman ya. Kemudian kita kembali ingat bahwa ciri dari pengetahuan ilmiah kita harus berlaku umum ya, walaupun ini hal yang ya tadi itu ya, hal yang dicita-citakan tapi memang ada banyak keterbatasan biasanya, bersifat objektif, tidak subjektif ya, tapi lagi-lagi ya tetap unsur subjektif itu tidak bisa dihindari ya, karena skripsi yang baik, tesis yang baik, disertasi yang baik tidak lain adalah tesis disertasi yang selesai gitu ya. Sehingga hal-hal yang kita ideal kita cita-citakan ini yang bersifat idealisme ini memang kadang tidak bisa kita sampai seutuhnya gitu ya, teman-teman. Dan bersifat otonom artinya tidak dipengaruhi oleh faktor di luar ilmu. Ini sudah pernah ini ya, ini ngulang aja nih. Ciri-ciri pengetahuan ilmiah ini di pertemuan pertama malah ya. Jadi sebagai dasar pembenaran, sistematik, dan intersubjektivitas. Dasar pembenaran apa? Nah, inilah cara berpikirnya yuridis normatif sebenarnya. Itu cara kerja ilmiah
untuk memperoleh sederajat kepastian ya sebesar mungkin dan didasarkan pada pemahaman yang a priori. Pemahaman yang a priori itu apa sih? Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya tentang dasar-dasar berpikir yuridis normatif ya. Yang ini sudah berjalan sejak ribuan tahun ya rekan-rekan. Nanti saya akan sampaikan di slide berikutnya, mungkin masih ada nih sekitar 15 menit ya. Nanti untuk lebih jelasnya di kelas berikutnya ya, untuk sistematik ini saya kira kita bisa pahami ya. Intersubjektivitas juga harus bersifat tadi apa, objektif ya. Oke. Nah, tadi saya ingin jelaskan tentang sistem apa yuridis normatif tadi ya kan. Jadi ini saya ambil dari semateri kuliah saya di S1 sebenarnya teman-teman ya. Yaitu tentang mana dia? Di mana saya naruhnya? Ini ya, perkembangan ilmu negara ya, rekan-rekan ya. Jadi kalau rekan-rekan ingat di Fakultas Hukum ya di S1, kita belajar ilmu negara. Sebenarnya ilmu negara itu dasar sekali, tapi dia menarik karena ketika kita bicara hukum, tidak lain kita sedang bicara tentang ilmu negara secara khusus ya. Ilmu negara secara khusus yang disebut dengan eh, apa? Ilmu negara secara yuridis ya. Jadi bicara tentang ilmu hukum, sebenarnya kita bicara tentang ilmu negara secara yuridis ya, yaitu bagaimana negara ya menjamin ya kepastian hukum, ya menjamin perlindungan hukum, kemanfaatan hukum bagi warga negaranya. Maka sesungguhnya itu merupakan cerminan dari minimal 3 bidang hukum ya rekan-rekan, yaitu bidang hukum tata negara, bidang hukum administrasi negara, ya dan satu lagi bidang hukum antar negara. Hukum antar negara itu artinya hukum internasional, termasuk hukum publik ya, karena hukum publik ini ya yaitu hukum pidana dan juga hukum tata negara merupakan bidang hukum yang melibatkan negara sebagai ya subjek ya, sebagai subjek apa sebagai pihak gitu ya yang terlibat di dalam pengaturannya. Dan juga hukum bisnis sebenarnya. Jadi bicara hukum bisnis atau hukum privat yang nanti yang kita sekarang ini berada di dalamnya sebenarnya tidak lepas dari hukum ya, ilmu-ilmu kenegaraan ya. Ilmu negara ini. Kenapa? Karena ketika nanti masuk kepada penyelesaian sengketa ya, unsur negara akan bermain di situ ya, akan terlibat di situ ya sebagai pengadilan ya atau sebagai apa eksekutor ya ketika kita masuk ke dalam ataupun ketentuan-ketentuan hukum publik yang ada di dalam bisnis ya, seperti di bidang hukum jual beli tanah yaitu hukum agraria ya, jual beli haki ya, apa transaksi antar haki itu juga negara, walaupun itu hukum bisnis tapi negara sangat terlibat. Nah, ini makanya di ilmu negara ada satu bahasan khusus tentang metode ilmu negara bekerja yang tidak lain adalah metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris. Nah, saya coba akan jelaskan, ini ada waktu sedikit, nanti kalau tidak sempat saya jelaskan di kelas berikutnya. Sempat nggak nih? Ini sampai jam 10 ya? Udah mau habis ya. Nanti saya jelaskan di kelas sebentar aja deh. Nanti rekan-rekan lebih jelasnya nonton YouTube satunya lagi. Jadi rekan-rekan, metode ilmu negara sama dengan metode ilmiah, ya, sama dengan metode penelitian hukum. Cara bekerjanya adalah sebuah proses berpikir, ya, dari apa? Meneliti suatu gejala, ya, mendeskripsikan di sini, ya, deskripsi, analisis, evaluation, kemudian, ya, menciptakan suatu teori. Itulah yang menjadi metode, ya. Nah, caranya bagaimana? Tentunya dengan adanya survei, riset, dan sampling. Ya. Pangkal haluan itu maksud tujuan. Ini masih bahasa yang jadul banget. Karena ini saya ambil dari bukunya Kansil. Ya. Kalau rekan-rekan Pak Firman mungkin ya dulu masih dapat ya bukunya Kansil. Orangnya masih ada nggak tuh ya Pak Firman ya? Udah almarhum. Sudah Mungkin. meninggal, Pak. Udah Sudah meninggal, meninggal, ya? Pak. Iya, ini saya Iya, ambil dari... Dr. Andos CTC Kansil. Iya, itu Itu sangat... Ini sangat PIH itu. fenomenal ya.
Iya, Pak. Ya, saya juga masih dapat itu dulu kuliah. Ya, aku sekarang sih udah ngejarang. Jadi memang bahasanya masih bahasa jadul banget ya. Pangkal haluan ini maksudnya tujuannya apa? Pangkal haluan itu. Yang berarti dari sudut mana si penyelidik melihat sesuatu ya. Kemudian tujuannya apa ya? Tujuannya adalah pure science atau apply science ya. Nah, ini rekan-rekan sama dengan ilmu hukum ya. Jadi bicara ilmu negara ini sebenarnya tadi ya, kita kaitkan dengan negara dalam pengertian yuridis, maka kita sedang belajar ilmu hukum sebenarnya ya, yaitu hukum tata negara ya, atau hukum administrasi negara ya, atau hukum publik ya, atau hukum internasional. Ini kita harus menyelidiki tentang negara atau menyelidiki tentang hukum ya. Ini saya analogikan negara ini maksudnya hukum ya. Dari berbagai pendekatan ya, pendekatan eksperimental ya, pendekatan sejarah, pendekatan komparatif methods ya, pendekatan sosiologi, bahkan pendekatan biologi juga bisa ya, pendekatan metodologi legalistik ya. Nah, ada dua metode besar dari berbagai macam metode tadi yang saya sampaikan, empiris ya, normatif, perbandingan hukum ya, explanatory ya, kemudian deskripsi segala macam. Itu sebenarnya menggunakan dua logika ya, yang disebut dengan metode deduksi dan metode induksi. Nah, dua-duanya ini harus bisa kita gabungkan ya. Apa sih metode deduktif ya? Deduktif method itu artinya menggunakan logika yang bersifat apa? Tadi a priori itu ya. A priori itu maksudnya menggunakan suatu premis mayor untuk ya menilai kebenaran suatu premis minor. Di sini dikatakan ya. Deductive logic mengambil kesimpulan dari premis yang dianggap lebih dahulu melihat kenyataan. Jadi premis mayornya ini menggunakan dasar-dasar pembenaran filosofis ya, menggunakan dasar-dasar normatif ya, termasuk di dalamnya ya apa nih juristik, metode dan filosofi ya. Nah, beda dengan metode induktif. Metode induktif ini yang lazim juga menjadi cara berpikir kalangan tradisi hukum common law ya, yaitu menetapkan kebenaran umum dari basis ya kenyataan yang dipakai sebagai premis untuk dilaksanakan dalam peristiwa tertentu. Jadi kebenaran itu bukan bersumber dari kajian filosofis, bukan bersumber dari kajian normatif, bukan bersumber ya dari pandangan-pandangan idealisme, tapi kebenaran itu bersumber dari known fact ya, known fact dari data-data ya explanatory, eksperimental, historical dan komparatif. Jadi dibalik ya apa yang ada di masyarakat yang terjadi secara terus menerus ya, secara teratur ya, secara berkesinambungan gitu ya, sebagai known fact ya, itulah yang dianggap sebagai premis basis kebenaran. Nah, itu bedanya metode deduktif dengan metode induktif. Ini rekan-rekan bisa pahami nggak ya, pelan-pelan dipahami ya. Nah, mana yang harus kita lakukan? Ini kita harus kombinasikan keduanya karena keduanya memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Jadi menurut Prof. Joko Sutono ya, seorang guru besar di ilmu negara ya, dia bahasanya ilmu negara, menulis buku tentang ilmu negara Republik Indonesia ya, harus dikombinasikan dari dua metode tersebut yang disebut dengan metode fungsional. Itulah makanya penelitiannya tidak hanya yuridis normatif tapi yuridis empiris ya, ya. Nah, ini agak panjang saya bahas, tapi ini saya skip aja, nanti di kelas berikutnya akan saya lebih jelaskan. Mengapa sih ada perkembangan ilmu itu ya, dari yang tadinya bersifat normatif saja ya di bidang ilmu hukum ini, kemudian kok sekarang ilmu hukum itu ya lebih mengarah kepada jenis penelitian ya, perkembangan yang lebih ke arah positivisme atau yang disebut juga dengan aliran hukum positif. Ini tidak lain dan tidak bukan karena perkembangan pikiran manusia. Jadi berbicara tentang perkembangan ilmu, termasuk ilmu hukum, ya, ini sebenarnya berangkat dari berkembangnya cara berpikir manusia. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di slide berikutnya. Ini yang ditulis oleh Auguste Comte, ya, menggambarkan bahwa manusia itu memang sekarang mengalami sejak awal ini penelitian beliau ya, subjektivitasnya beliau melihat bahwa manusia itu cenderung sekarang mengalami yang disebut dengan fase
positivisme ya. Itulah makanya berkembang aliran hukum positif yang di awal mula peradaban manusia ya, misalnya di zaman-zaman awal Romawi kuno ya, zaman-zaman awal-awal dinasti-dinasti kerajaan-kerajaan ya, di zaman para nabi-nabi ya, rasul-rasul, kita lihat fase teologis. Artinya manusia pada saat itu zaman religius gitu ya. Bahkan tidak memikirkan dirinya, mengandalkan kehendak Tuhan, sangat tergantung pada hal-hal yang bersifat teologis ya, sangat tergantung pada hal-hal yang bersifat supernatural ya, hal-hal yang memberikan perlindungan secara teologis dan religius. Nah, ini berkembang di fase berikutnya di mana manusia mulai ya mulai bukan meninggalkan ya, manusia mulai berpikir tentang dirinya ya, tentang dirinya karena menyadari hal-hal yang bersifat kebenaran itu harus teruji sesuai dengan kenyataan. Jadi mulai bergeser ke fase metafisis ya. Dan terakhir ini menurut Agus Comte ini memang pemikiran yang sekuler ya, artinya manusia itu pada puncak perkembangannya ini penelitian yang bersifat empiris tentunya ya, di fase di negara di wilayah ya geografinya Auguste Comte tentunya ya, itu di Eropa. Mungkin pada saat itu kita lihat memang masyarakat meninggalkan tradisi-tradisi teologis, tradisi-tradisi religius, dan akhirnya masuk ke alam dunia materialistis ya, di mana manusia mengakui bahwa yang penting adalah yang diperoleh dari pengalaman. Jadi sangat mengandalkan ya keilmuan empiris, tidak lagi ya terkekang pada dogma-dogma teologis itu ya. Dan lebih memfokuskan dirinya, lebih mementingkan, lebih menjunjung tinggi yang disebut dengan pengalaman empiris sebagai hasil dari pengamatan indera manusia. Inilah Agus Comte menyatakan ini, dan inilah yang juga menjadi perkembangan dari ilmu negara, termasuk ilmu hukum ya. Akhirnya kita mengenal sekarang ilmu hukum positif yang dikembangkan oleh Hans Kelsen ya. Yang tadinya ilmu hukum itu bersifat teologis sebenarnya ya. Saya pernah sampaikan sebelumnya. Belajar ilmu hukum ya sama dengan kita belajar teologis, karena dogma-dogmanya, doktrin-doktrinnya, pembenaran-pembenarannya banyak menggunakan anasir-anasir yang bersifat teologis ya. Kemudian fase yang berikutnya ya menggunakan fase yang tidak hanya bersifat teologis tapi bersifat metafisis, yaitu menggunakan pendekatan bangunan-bangunan pemikiran dari para pemikir-pemikir filosof-filosof ya, Plato, Aristoteles ya, ahli-ahli skolastik ya di abad menengah, ya, ajaran-ajaran Hegel yang tidak hanya menggunakan basis pembenaran dari teologis. Ya. Baru yang di zaman kekinian kita menggunakan fase positif yang kita kenal sekarang dengan fase positivisme, hukum positif, memandang hukum itu, memandang ilmu termasuk ilmu negara dan ilmu hukum ya harus senantiasa dinilai dan diperbaiki dan diobservasi secara eksperimentasi ya, yang empiris. Fase ini dimulai sejak zaman Renaissance sampai dengan Machiavelli sampai dengan sekarang. Nah, itu rekan-rekan ya. Nah, aduh masih ada waktu ya. Kalau tidak ada baik ya kan sudah habis. Nanti saya lanjutkan di kelas sebelah ya kan ya. Mungkin di kelas sebelah waktu saya lebih banyak. Saya ingin jelaskan ini. Bagaimana perkembangan pemikiran manusia ya dikaitkan dengan perkembangan ilmu negara dan dikaitkan dengan perkembangan ilmu hukum. Ya, ini saya kira menarik ya kalau dipelajari ya. Kemudian sumber-sumber ilmu negara ya, ini ilmu hukum sebenarnya ya. Ilmu negara ini saya konotasikan dengan ilmu hukum karena sama gitu ya. Karena yang dimaksud dengan ilmu hukum ilmu negara secara sempit, secara khusus itu adalah ilmu hukum ya. Sumbernya dari Eropa kontinental dan sumber Anglo-Saxon. Nanti saya akan. Nah, ini yang nanti akan saya jelaskan di kelas sebelah. Nanti rekan-rekan akan saya bagikan YouTube-nya ya. Baik, saya kira itu dulu ya. Nanti saya akan jelaskan tentang perkembangan aliran yuridis normatif dari awal mula peradaban manusia ya sampai dengan nanti bagaimana pengaruhnya terhadap ajaran-ajaran ilmu negara termasuk tentunya ajaran-ajaran ilmu hukum. Saya kira itu dulu rekan-rekan. Ya, terima kasih. Saya akhiri nanti tugasnya jangan lupa untuk tugas nanti akan saya share narasinya dalam bentuk penjelasan ya, dan akan saya share di Adlib. Terima kasih. Nanti rekan-rekan untuk tanggal 27 ya belajar mandiri ya
menyelesaikan tugas yang akan saya berikan. Mungkin tugasnya saya sampaikan ya sesudah perkuliahan. Terima kasih, Jin, Viv. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Diansa. Di Aryansa. tunggu YouTube-nya ya. Ya Pak. Terima kasih ya.